syafaat udma. Ada syafaat yang 20 diberikan kepada makhluk lain. Nah, jadi yang kita harap ini syafaat, ya, bil khusus di akhirat nanti. Kalau kita membaca tadi sholawat, itu mengharapkan syafaat atau keberkahan. Nah makanya membaca sholawat ini jangan sampai di tenggorokan aja, terus sampai ke hati gitu. Baca maulid terus sampai ke hati, jangan di tenggorokan saja. Kalau kita membaca sholawat simfiduroi kayak tadi, masuk kita di hati, insya Allah akan timbul cahaya di dalam hati kita. Kalau timbang tenggorokan capek, benar nggak? Nah, itu jamaah. Maka pada malam ini yuk kita membahas tentang syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan di dunia sampai akhirat nanti. Wa min dalika, dari sebagian syafaat Rasul, asy-syafa'atu, yaitu adanya syafaat. Ini wajib diimani, wajib ditekankan, ya, wajib diyakini adanya syafaat. Ya. Walaupun baca sholawatnya 3 kali, ada syafaatnya. Ya. Walaupun kita airnya ditutup, tetap barokahnya ada, wajib diyakini. Jelas kok kitabnya. Kita baca sholawat, dibuka airnya, kagak dibuka, ini barokahnya ada. Minimal orang puyeng mah insya Allah kalau punya duit itu mual. Mual puyeng. Boleh. Insya Allah. Benar nggak? Harusnya mesti hilang harusnya. Insya Allah saya yakin ini semua, apalagi di galon begini. Masa jangan kita disepelekan. Air apa itu? Air selamat. Ya, kurang manjur. Itu nggak boleh begitu. Istihza kepada bacaan sholawat dan isinya itu mengakibatkan kepada kemurtadan. Nggak boleh. Ya. Nah, makanya kalau dibacakan sholawat kudu pada khusyuk. Kalau apalagi lagi diri itu kudu kita khusyuk, inget-inget di dalam hati kayak Nabi depan kita begitu. Makanya masukkan ke hati, walaupun itu nggak fokus pikiran ngayap. Ibnu Aqil membacanya enak dan bener tadi, pikirannya mah ngayap kemana jamaahnya mah. Kudu fokus kayak Nabi depan kita begitu. Ini mah Ibnu Aqil udah melengking suaranya. Jadi kudunya kalau fokus. Nah makanya kalau lagi diri, udah diri. Sehaus apapun nggak boleh kita jongkok langsung minum, nggak boleh. Lagi diri mah diri udah diri. Malah ini, malah kelantik malah. Malah yang kelantik, lagi diri paling setengah jam ke kagak. Haus jangan diam dulu. Ntar kalau udah duduk baru begitu jamaah. Nah, adanya syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Az-zabitatu lahu alaihi salatu wassalam. Syafaat ini yang dipegang oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang 24 nggak megang syafaat. Cuman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang megang syafaat di akhirat nanti. Hati-hati, ya. Nah, wa ausaluha Ibnu Qayyim ila aksari min isrina syafaatan, yang 20 dipegang sama yang lain. Yang satu dipegang oleh baginda Rasul, yaitu muhtasatun, yang dikhususkan ila aqdamiha, yang lebih gede, lebih besar syafaatnya, yang disebut syafaatul udma. Ini yang paling hebat nih, yang megang baginda
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati takunu la rahatal khalqi walau kuffaran min tulil mauqifi, bahwa adanya syafaat udma adanya di mauqif. Kita akan kumpul di satu tempat yang disebut alam mahsyar atau alam mauqif. Mauqif itu namanya kalau bahasa kita tempat diem, tempat transit, rest area. Itu adanya di mauqif semua, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi terakhir umatnya ada di situ. Kalau pengen ngelihat di situ ada semua. Wadonnya ada, perempuan lakinya ada, bancinya ada, banyak di situ. Nah, alam mauqif. Alam mauqif ini berapa lama kita di alam mauqif? Menurut ulama yaitu salah satu alafi amin, 3000 tahun di alam mauqif. 3000 tahun, nggak sebentar. 3000 tahun, masya Allah, tabarakallah. Nah, liyu'azzila hisabuhum. Kenapa kita adanya di mauqif? Ini untuk membuktikan kekuasaan Allah dan kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyu'azzila hisabuhum, ditangguhkan hisabannya, belum diponis di situ. Orang yang sholat kagak sholat, yang bader, yang baik, yang rajin ibadah, yang baca sholawat, yang nongkrong baik, yang masang slot baik, yang judi online baik, yang mancing baik, semua di situ. Liyu'azzila hisabuhum, belum diponis, ditangguhkan semua. Berapa? 3000 tahun. Nah, kata Allah, malaikat, matahari tarik, ditarik matahari oleh Allah. Kalau Allah melalui malaikat yang megang matahari, tarik ke bawah sampai 7 jengkal. Matahari 7 jengkal. Masya Allah. Kita dibulakan moret tengari bengkak gesem kita. Benar nggak? Ini 7 jengkal, Mas. 7 jengkal. Kata Allah, malaikat, amparkan, bukan granit, timah diamparkan. Di atas matahari 7 jengkal, di bawahnya timah. Masya Allah. Semua telanjang, RT telanjang, RW telanjang. Ustaz, kiai telanjang, ibu-ibu telanjang, artis telanjang. Tenang, nah di sono lihat, semua telanjang, kagak ada yang bawa sarung, kagak ada yang bawa celana, kagak ada yang bawa baju, telanjang semua. Nah, ini waktu cerita ini Rasul depan Siti Aisyah, nangis Siti Aisyah. Ya Rasulullah, kaifat, bagaimana saya ini perempuan, pasti perempuan telanjang dilihat oleh laki-laki, laki-laki telanjang dilihat oleh perempuan. Ya Rasul, gimana saya? Masya Allah, kata preman nih, aji mumpung nih, kita ngeliat artis dan sana. Apa jawaban Rasul? Jawaban Rasul bagaimana? Kata Rasulullah, wahai istriku tercinta, ya Humairah, boro-boro ngelihat sesuatu yang begituan, neraka udah kedengaran ceritanya, guruhan neraka udah kedengaran, cerita neraka udah kedengaran. Masya Allah, di mauqif lah boro-boro kita
mikirin bangsa begituan, neraka udah kedengaran. Masya Allah, batu di dalam neraka udah beleduk itu udah kedengaran di Mauqif. Nah, panasnya setujuh jengkal, bawahnya timah, keringatnya ada yang sedengkul, ada yang semata kaki, ada yang seudel, ada yang seleher, ada yang tenggelam di keringat ahli Mauqif. Disitulah boro-boro ngelihat yang begituan. Nih keterangannya ya, allati takunu la rahatal khalqi, tidak ada ketenangan di situ. Dan dikduk baik jantung kita, apa kita ini masuk neraka, apakah di situ? Ngomong semua ahli Mauqif, ya Muhammadu anta Rasulullah wa khataman anbiya wa ghafarallahu ma taqaddama min dambi. Wahai baginda Rasul, kamu adalah Rasul Allah, utusan Allah, Nabi terakhir dan nabi-nabi yang terakhir. Gua diampuni segala dosa-dosa depan maupun belakang. Paspaklah saya, Mauqif, tolongin saya. Inna Rabbi, kata Allah, tolongin saya di ahli Mauqif ini ya Rasul. Ala taromahna nubi taromah balakna. Apa kamu lihat semuanya ini lagi repot, semuanya lagi sibuk, bingung. Nah, langsung baginda Rasul datang kepada masyarakat ahli Mauqif, kepada makhluk yang ada di Mauqif. Takti tahtal arsi, dia datang, Nabi datang ke bawah aras, sajidan li rabbi. Nih Nabi kita nih sujud depan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah aras. Kata Allah, summa yaftahullahu li, udah irfa roksaka, udah angkat kepalamu Muhammad, buka matamu. Nah, kata Allah begini, sil tukti, minta kamu sekarang Muhammad, aku beri sekarang. Dalilnya, waktuha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Nih ngaji kudu pakai Quran, karena depan Wahabi nggak percaya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, minta sekarang aku redo. Nah kata Allah, hei Muhammad, angkatkan kepalamu, sil, ayo minta, tukti aku beri. Nih, mana jawaban Rasul yang mulia? Gak mikirin bininya, gak mikirin keluarganya, gak mikirin anaknya, yang dipikirin umatnya. Paspa, taspa. Ya Allah, satu permintaan saya, syafaatin umatku di Mauqif ini. Umatku di Mauqif ini. Coba itu. Apa mikirin anak? Kagak. Bini? Kagak. Kalau sekarang RT, kata Prabowo nih, minta sekarang aku beri. Udahlah, Pajero hatu. Udah nggak? Tapi Nabi kita memikirkan umat. Masya Allah, nah, waspak taspak, sapaatin ya Allah umatku. Kata Allah, fa'akulu ya Rabbi, kata Allah, panggil umatmu. Nah di sini nih, di sini nih kata Nabi, ummati, ummati. Andai kata di muka bumi ini cinta kepada baginda Rasul, dijawab oleh Nabi, ummati, ummati, akan nyamperin kepada baginda Rasul, akan mendapat siapa? Kalau di dunianya jarang baca sholawat, sodakoh, maulidnya kagak, nah jauh yang diharapkan
untuk dipanggil oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Nabi, ummati, ummati. Nah, ada yang datang. Mari, haluma, haluma, haluma itu berneo, berneo itu kemari, begitu. Kemari, kemari, datang. Ya, datang yang baca Simti Duror dari Tuhadro, pada ege, gue pada datang. Kata Ibnu Aqil, dipanggilin kita nih sama Rasul tuh ege gitu soalnya. Nah, kalau jarang baca sholawat menjauh yang diharapkan, kalau enggak sodakoh maulid menjauh yang diharap ummati, ummati. Masya Allah, terdengar. Karena itu tergantung cintanya kita di muka bumi kepada baginda Rasul. Jangan punya alasan, jangan punya ada apa-apa, cintanya kudu nyeblok, cintanya kudu full pada baginda Rasulullah. Kalau kita cinta sama cewek apapun dikasihkan, benar gak? Ya. Udah nyeblok cintanya sama cewek nih, sama wadon, udah blek-blekan cintanya sama perempuan, apakah dikasihkan? Bang, belikan motor apa bang? Dibelikan, benar gak? Ya. Tuh, bang PCX buat saya P, dikasihkan, benar gak? Tuh, bang minta duit apa? Dikasih. Bang, restoran yuk, ayo. Tuh, bang minta itu apa bang? Minta makanan yang enak, dibelikan. Martabak apa dibalikan. Kalau udah cintanya tuh begitu. Kita cinta kepada baginda Rasul, ya kudu perjuangannya dikeluarkan. Benar nggak? Tuh, nih ada punya harta keluarkan buat maulid. Nah, tuh suara dikeluarkan buat baca Simti Duror. Ya, kalau ini mah nggak keluar suara-suara acan, baca Simti Duror keluarkan. Kenapa? Kita depan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diajak maulid, jangan dari mana atuh, jangan. Saya punya pisang 100 tangan, ambil buat maulid. Ambil. Begitu. Kalau cinta bleng-blengan, saya punya duit di ATM 100 juta, ambil buat maulid. Itu cinta. Ada maulid, punya duit, dari mana? Bohong cintanya. Ada kita kalau lagi pacaran pengen ke restoran umpamanya, ke restoran yuk, jangan, mules cuma pedes. Bohong cintanya. Punya duit bang, orang ya 2 bulan balik tuh ada, mau nyamperin lagi, pelit lagi begitu mah. Tuh, kita juga kepada Rasul korbankan apa? Hasil dari cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Allah begini, ya Muhammad, adkhilul jannata ummataka min babil aiman. Sekarang Muhammad, masukkan ke surga umatmu dari pintu yang sebelah kanan. Masya Allah, khusus bagi umat baginda Rasulullah, khusus pintunya sebelah kanan. Masya Allah, beda dengan umat-umat yang terdahulu. Umat baginda Rasulullah dari sebelah kanan masuknya. Itu pun yang cinta kepada baginda Rasul. Masya Allah, karpet merah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ya Rabbi wa'addatani as-safa'atu fatasfa'ani bi khalqika waqti bainahu. Langsung disafaatin oleh baginda Rasul. Kata Allah, umatmu safaatin. Ada dalam naungan baginda Rasul, masuk naungan baginda Rasul, adem semua. Wah, kepanasan. Yang baca sholawat adem.
yang tiap malam dia baca sholawat, adem, yang rindu baik karena baginda Rasul, adem di sana Pak. Pernah kita rindu sama baginda Rasul? Pernah apa kakak? Tuh, udah pernah kita rindu sama baginda Rasul. Kita nggak ketemu sama pacar kita sebulan, rindu kan? Sama bini kita nggak ketemu setahun, rindu kan? Nah, kita sama baginda Rasul yang akan nolongin ntar yaumul qiyamah di alam mauqif, kudu rindu. Sekarang mau datang kemana? Ke bulan Rabiul Awal. Bulan mau kudu senang, kudu rindu, pengen masuk bulan Rabiul Awal. Begitu. Ini bekan. Udah mulut lagi baik ya. Ya, udah mulut lagi baik ini. Ngapain ya? Kudu girang kita, masya Allah, tabarakallah. Nah, disapaatin oleh baginda Rasul yang tadinya panas kagak panas, yang tadinya kita gundah gulana nggak ketangan jadi tenang di alam mauqif dengan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masuki Rabiul Awal, ayo siapkan. Kita diundang maulid, ayo jangan ngarepin berkatnya baik. Berarti kecil itu mah berkat mah kecil. Kita mah takdimnya kepada baginda Rasul. Kalau diajak maulid apapun korbankan. Kata panitia maulid, tanggal sekian maulid di masjid ini. Ayo, sapi 1 gusur, kambing 15 gusur, ayam 100 gusur. Nih duitnya. Tuh, itu yang hebat begitu. Nah, ini mah sama panitia, yuk kita maulid. Waduh, dari mana dia? Payah. Payah. Sebab bulan tua ini, tanggal-tanggal tua ini dari mana? Masya Allah. Saya jadi ngomong begini udah ke 10 kalinya ini. Udah 10 kalinya dari Babakan, Perigi, Ciseeng, Cihowe, Cipenta, semua saya ngomong begini. Jangan sampai padahal punya dia pisang 10 tandan, punya pisang 3 tandan, ayo masukkan buat korban, buat jasa, buat kita sedekah maulid, korbankan. Banyak di kalangan kita yang kebunnya ada, duitnya ada, tapi pelitnya 17 setan. Benar nggak? Iya. Padahal kalau melihat keterangan ini di alam mauqif butuh apa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, butuh. Masya Allah. Coba kalau nggak ada syafaat baginda Rasul, ripuh kita di alam mauqif. Masya Allah, tabarakallah. Nggak ada kiai, nggak ada ustaz di situ mah dalam mauqif maka kena kiai gereng baik udah ustaz aja kena semua, apalagi RT Lindo. Itu jamaah, hati-hati. Nah, tapi ntar di penghujung ada kehebatan ini, ada kehebatan maulid. Nah, natijahnya ada. Nah, gitu jamaah, itu namanya syafaat. Nah, keluar ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu dalilnya di alam mauqif yang mendapat syafaat. Nabi yang diangkat derajatnya, umatnya yang dapat syafaat, asalkan kitanya cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jamaah. Nah, ada lagi syafaat yang harus kita yakinin bukan di Nabi yang megangnya, siapa makhluk lain, seperti biman istahaqqa duhulan naro alla yadkhulaha. Ini kehebatan maulid jamaah. Kehebatan maulid, tapi jangan dianggap satu contoh ataupun satu langsung ngedengar langsung laksanakan.
udah diponis masuk neraka, hak masuk neraka. Allah yang kulaha, nggak jadi masuk neraka. Ini hebatnya maulid. Kata Allah, masukkan kepada api neraka malaikat-malaikat, digusur pas sampai pinggir neraka, nggak bisa dibalangkan, nggak bisa masuk ke neraka. Nah, siapa dia? Yaitu seorang umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas datang maulid, hartanya habis dipakai maulid. Dia punya perusahaan sampai habis keuangannya untuk maulid. Punya onta 1000 onta habis buat maulid. Punya sapi 1000 sapi habis buat maulid. Punya kambing 1000 kambing habis buat maulid. ATM kosong, bank BRI kosong, BJB kosong, semua bank dia kosong. Emang kalau diisi kosong. Habis dipakai maulid. Masya Allah, makanan dikeluarkan semua sampai habisan maulid, nggak punya harta sedikit pun, habis. Orang kaya yang batang maulid hartanya dikorbankan buat sedekah maulid, habis kagak nyisa. Pajero 15 habis, Lexus 10 habis. Enggak ada percaya mah. Percaya enggak ada. Tuh, yang mah habis jual buat maulid. Tapi orang ini la sholat, nggak ngerjain sholat, nggak ngaji, nggak ibadah, datang maulid, cinta rindu kepada baginda Rasul, hartanya semua dihabisin buat perayaan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, habis dihak, masuk neraka, masuk ke neraka. Pas masuk neraka, mau pinggir neraka, sulit untuk masuknya, sampai Imam malaikat Malik langsung minta kepada Allah, ya Allah ya Rabbana, ini ada satu umat baginda Rasul yang udah masuk neraka, kagak bisa masuk neraka. Ini kenapa? Umat siapa? Umat baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mana? Orang Jabon Benda. Iya. Kali tambahin coba. Orang mana tahu nggak tahu ya Rasul? Nah, panggil Nabi langsung. Siapa? Mana orangnya ini? Pas kelihatan orangnya langsung sinar mahabbahnya, sinar kecintaannya langsung nyambung kepada hati baginda Rasul. Sinar kecintaannya ada. Pas dilihat, waduh, ini benar-benar yang cinta. Tuh, bagaimana? Ya Hanan, ya Manan, ya Khadimal Ihsan. Ya Rasulullah, saya betul adanya sholat kagak, ngaji belum, ya kagak ibadah, tapi pas datang maulid saya rindu kepadamu, habis hati saya untuk memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rindu kepadamu, saya cinta kepadamu. Bagaimana? Kata baginda Rasul, sadaqta, kamu benar, betul adanya, kamu habis hartanya. Nah, di situ minta baginda Rasul amal, ya Allah ya Rabbana, isfa'li, tolongin ya Allah, syafaatin ya Allah, ini umatku ya Allah. Nah, di situ timbul kecintaan. Kata Allah, syafaatin ya Muhammad, disafaatin oleh baginda Rasul, masuk, gak jadi masuk nerakanya, kejadian masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diperlebar ini bahasannya, yang kagak bisa, yang memegang tentang masalah gak bisa masuk neraka itu adalah sodakotil maulidi, sodakoh mau bakaka nggak bisa masuk, apalagi bakeko ya. Bakaka nggak masuk, masuk cepel.
yang megangin acar kacang panjang. Iya. Tuh, yang megangin diikat sama kacang panjang. Tuh, lengkio buntel di situ. Ya, ayam buntel di situ. Nah, sedekah maulid hebatnya nih, masya Allah, itu sedekah maulidnya, apalagi yang baca Salaful Anam, apalagi yang baca sholawat. Nah, makanya kudu hebat, apapun korbankan untuk maulid. Ini syafaat. Orang yang nyata-nyata mau masuk neraka diponis udah jadi, ternyata nggak jadi, Allah yadkhulaha, nggak jadi masuk nerakanya dengan bisadokotin maulidin, dengan sodakornya maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini tanamkan kepada seluruh masyarakat ataupun jamaah, kalau diajak maulid jangan pura-pura ngabudek. Kata DKM besok maulid, siap. Berapa saya? 1 juta. Jangan 1 juta, 5 juta saya. Itu hebat tuh. Ini mah kagak dibabakan sih. Berapa gope? Atuh gope. Gede amat itu gope. Tuh komennya belum bayar mah belum komen. Udah 3 hari 3 malam. Atuh. Kalau ngelihat perjuangan Rasul, masya Allah, kasih berapa duit, 1 juta, 2 juta, 5 juta, nggak ada seberapanya. Kita sedekah apapun nggak seberapa, habis harta kita seberapa dengan perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking sayangnya kepada umat, kitanya sebagai umat tegik sama Rasul, benar? Diajak mengorbankan, masya Allah. Ya kecuali gak punya apa-apa ya, tenaga kan sedekahnya bisa, benar, pikiran bisa. Ya kalau tenaga semua apa boleh makan? Bener nggak? Lah iya, habis baca rawi, egg pedalam mesin apa yang dimakan tenaga? Ya, apalagi pikiran, sedekah pikiran semua malah ngaco. Ini belum begini, ini belum begini, ini begini. Apa yang dilaksanakan? Kagak ada. Panjangnya kan begini. Ayo pikiran begini-begini. Saya tenaganya, saya uangnya, saya hartanya. Nah, baru kenyang. Begitu. Kalau tenaga semua, sulit tonjok.